ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفكر في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat bermuajahah, bersilaturahmi di dalam majelis zikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ini menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, dan kemudian dijadikan Allah sebagai sebab dihapuskannya dosa kita, dimasukkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan dikuatkan setiap langkah kaki kita dalam kebaikan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti mana kurikulum yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa di samping kita belajar ilmu tasawuf, kita juga belajar ilmu fikih. Sebenarnya juga harus dibarengi belajar ilmu tauhid, tapi kemarin kan sudah kita belajar sifat 20 sudah selesai. Nah, sekarang kita mengkaji kitab fikih ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah yang banyak kepada beberapa ulama kita yang saya ambil kitabnya, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Abdullah Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang pengarah kitab Kasyifatus Syaja, syarahnya adalah kitab Sakinatun Najah di Usuluddin wal Fiqh, yaitu Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumairi Al-Khudrani. Kemudian saya lanjutkan dengan satu kitab Nailul Awtar ya, yang ditulis oleh Imam Fadilatul Syekh ya, Faisal Ibnu Abdul Aziz Ali Mubarak ya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita semuanya. Sebenarnya ini juga seorang ulama ya. Beliau pengarang kitab Nailul Awtar ini yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah taala. Kita kirimkan surat Fatihah buat mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyati shalihah syaulillahi wa lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya melompat aja pada pasal fi mujibatil muslim.
pasal tentang kewajiban mandi wajib, kewajiban mandi, ya. Karena ada di antara kita yang mungkin belum paham sekali terkait persoalan itu. Karena mandi ini adalah wajib bagi kita ketika menyangkut masalah ibadah. Kita harus paham masalah taharah. Kalau tidak, nanti ibadah kita akan rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sempurna dalam bertaharah, dalam bersuci. Fi mujibatil ghusli, pasal tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli 'ala rijali wan nisa'i sittatun. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu 'ala rijali wan nisa', atas laki-laki maupun wanita, sittatun. Ada 6 perkara, ada 6 hal. Salah satu tashtariku fiha rijalu wan nisa' wa hiya dukhulul khashafati fil farji wa khurujil mani wal maut. 3 perkara bersekutu padanya terkait bersama, maksudnya laki-laki dan perempuan sama dalam kewajiban mandi itu adalah dukhulul khashafati fil farji, memasukkan ujung penis ke dalam faraj. Kalau bicara masalah fikih agak belak-belakan ya. Jadi maksudnya kemaluan laki-laki itu ke dalam faraj wanita. Wa khurujul mani, ya, dan keluarnya mani, wal mautu, dan meninggal dunia. Ini wajib mandi. Kalau orang meninggal dunia wajib dimandikan. Illa, ya, mata fisabilillah, kecuali dia meninggal dalam fisabilillah, dalam perang. Sampai kalau perang meninggal kena tembak, ya, sampai nggak perlu dimandiin karena sampai mati syahid, ya, insyaallah. Jadi cukup dikuburkan dan sampai nggak perlu diganti pakaiannya. Pakai pakaian polisi misalnya, perang kena tembak, sampai dikuburkan dengan pakaian itu, nggak perlu dimandiin, nggak dikafanin, ya, tapi disolatin, hanya disolatin dan dikuburin. 2 hukumnya tidak dibolehkan, tidak diharuskan, tidak dilakukan, yaitu memandikan dan mengafani enggak, tapi menyolatkan dan menguburkan iya. Ya. Kenapa? Nanti orang yang mati jihad fisabilillah, dia akan dijaga dia punya jasad dan kemudian dia dibangkitkan Allah dalam keadaan badannya utuh seperti mana ketika dia dalam keadaan meninggal, darahnya masih segar. Kita kalau ikut fisabilillah perang misalnya, ya, membela negara, dan kita dinyatakan syahid fisabilillah, maka kita tidak dimandiin, ya. Selainnya, ya, kita dimandiin, ya, kita dimandiin. Wa salasatun takhtassu bihas nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wilad. Dan 3 perkara dikhususkan untuk wanita, yaitu al-haid, ketika dia haid dia harus mandi wajib setelah selesai haid, wan nifas, dan juga dia setelah selesai nifasnya, dan wiladah, ketika selesai melahirkan, dia harus mandi wiladah. Summa a'lam anna lafza summa ilam anna lafzal ghusli in udhifa ila sababi ka ghuslil jum'ati wa ghuslil 'idaini fal afsahu fil ghaini dhammu wa kadha ghuslul badani wa in udhifa ila thawbi wa nahwihi ka ghusli thawbi fal afsahu al fathu. Summa a'lam, ya, summa ilam, kemudian ketahuilah, anna lafzul ghusli, sesungguhnya lafaz al-ghuslu, in udhifa ila sababi, diidhofahkan jika atau disandarkan kepada sebab, ya, kaghusl jum'ati, jadi ada mandi itu disebabkan karena ada sebab mandinya apa, ya. Seperti misalnya kaghusl jum'ati, mandi Jumat, ya. Mandi Jumat ini mandi sebab karena mau Jumat, ya.
Kemudian bagus ini mandi mau sholat 2 hari raya, hari Idul Fitri sama hari Idul Adha. Jadi kalau Jumat Pak sebaiknya mandi kalau mau sholat Jumat. Ya, pulang kantor mandi sholat Jumat. Ya. Dan kalau misalnya ada waktu senggang untuk tidur, tidur aja bareng 10 menit. Tapi jangan sampai kebablasan. Minta ada yang suruh perhatiin gitu. Saya istri bangunkan ya. Capean misalnya, karena nanti kalau sholat Jumat itu, itu paling enak sekali tidur itu. Ya. Ya. Bagus idaini wal afsahu fil ganni ad-dhammu. Maka yang paling afsah, yang paling fasih pada huruf ghain dibaca dhammah. Wa kadza ghusl badani. Ya. Begitupun untuk mandi badan atau tubuh, yang mandi biasa gitu. Wa in udifa ila thawbi, dan jika disandarkan kepada pakaian, wa nahwi kagas li thawbi, seperti membasuh pakaian, maka yang paling fasih dibaca fathah, fa afsalu fathah. Ahaduha ilajul hasyafati ay dukhuliha kuliha wa in talat. Yang pertama adalah kewajiban mandi, yang pertama adalah ilajul hasyafati, membenamkan ujung penis. Ya, ini memasukkan kepala kemaluan kita seluruhnya. Ya, kepalanya. Ya. Disebutkan wa in talat, meskipun dia panjang. Ya. Wala i'tibara bi ghairiha ma'a wujudiha, dan tidak diperhitungkan pada selain kepala penis disertai dengan adanya penis. Maksudnya ya tidak mungkin tidak ada kepalanya kan. Au qadhiya min faqidaha walau bila qasdin walau halatan naum, atau masukkan seukuran kepala penis bagi orang yang tidak memilikinya, walaupun tanpa disengaja dan walaupun dalam keadaan dia tidur mimpi misalnya. Di bahasa ya harus ya dia mimpi harus. Fil faraj, ke dalam faraj atau kemaluan wanita. Ai fi ai farjin, yakni ke dalam farji apa saja badannya. Kana sawaun kana kubulin, sama saja keadaan di kemaluan depan wanita atau binatang. Qablul imra'atin aw bahimatin. Jadi ada orang yang memiliki satu jenis kelainan jiwa, dia nak masukkan baik ke dalam faraj ya wanita maupun binatang, au duburiha atau duburihuma, atau lewat dalam dubur mereka berdua. Ini bagi orang-orang yang memiliki kelainan seksual, dia mencari yang seperti itu. Au duburi rajulin, atau ya kemaluan belakang laki kecil, sogirin au kabirin, ya hain au mayyitin, ya hidup ataupun sudah mati, ya hidup ataupun sudah mati. Ini tetap harus mandi wajib. Ya, ada yang seperti itu, ada kejadian di zaman lupa itu, zaman Nabi Musa kan, zaman siapa? Ada seorang yang kerjanya menggali kubur. Setiap dia menggali kubur, kalau dia nampak wanita, maka dia setubui wanita itu. Sehingga suatu saat ada wanita yang soleha meninggal, terus dia setubui. Malamnya dia mimpi. Dia bilang sama laki, bagaimana bisa aku telah disucikan sama orang yang mandikan, terus kamu kotorin lagi. Itu dia memang betul-betul terkena. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah menerima taubatnya. Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam kejadian, atau di zaman Rasulullah SAW. Ya. Ada yang kayak begitu. Maka dijelaskan, walaupun kepada orang yang sudah meninggal terus dia gaulin, dia masukkan penisnya ke dalam farajnya, dia wajib tetap mandi. Ya.
Au duburi nafsi, atau ke dalam duburnya sendiri. Gimana caranya dia masukkan ini bongkar macam Au zakarin akhar, atau ke dalam zakarnya orang lain. Hari ini ada di zaman sekarang, zaman modern ini ada orang buat boneka tiruan ya manusia. Termasuk orang buat boneka tiruan itu ya farja perempuan. Apakah itu termasuk? Ya, kita berbicara fikih kontemporer sekarang ini. Ini kan dijelaskan di zaman dulu. Nah, sekarang zaman modern, kalau ada yang tanya bagaimana Ustaz kalau misalnya boneka dijadikan, tetap dia masuk kategori telah memasukkan penisnya ke dalam sesuatu yang membuat dia merasakan nikmat. Gimana Ustaz kalau dia hanya sekedar iseng-iseng? Mana ada iseng-iseng? Sekali cok Ustaz bagaimana? Walaupun hanya sekali cok tetap harus mandi. Terus tidak keluar sudah mandinya Ustaz gimana? Tetap wajib mandi walaupun tak keluar. Ya. Misalnya ada di sini yang sudah bosan kan tak keluar misalnya udah 1 jam ini capek. Nah jadilah. Misalnya habis minum obat kuat misalnya. Nah, ini kita bicara belakang masalah fikih ya, kita paham. Cuman dengan itu Ustaz tetap wajib mandi. Sekalipun dia tidak mengeluarkan mani, dia tetap wajib mandi wajib. Lewat dubur, wah, lebih parah. Ya. Itu namanya ada pencampur kata dipakai Nabiullah Adam itu asap ketemu asap itu. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Wa yajibu aidan al-ghuslu 'ala al-mar'ati bi aidakarin dakhala fi farjiha. Dan wajib juga al-ghuslu 'ala al-mar'ati, wajib juga mandi bagi wanita ya. Bi aidakarin, dengan sebab zakar penis apa saja dakhala fi farjihi, yang masuk ke dalam farajnya. Sama zaman sekarang dia menggunakan alat-alat canggih misalnya untuk dia merasakan kenikmatan. Wanita juga demikian. Dia mesti untuk melakukan mandi wajib, sekalipun dia tidak keluar maninya. Apakah ada keluar mani wanita? Ada. Kalau duluan keluar maninya laki-laki, maka akan lahirlah anak laki-laki baginya dalam perut ibu istrinya. Apabila yang keluar maninya perempuan, maka yang akan lahir adalah anak wanitanya. Ya. Jadi sampai di rumah mikir-mikir nih. Lagi. Ya. Jadi kalau pakai standar itu, yang banyak anaknya perempuan, pandailah dia memuaskan istrinya. Wajib kita memuaskan istri. Bahkan Nabi itu, kata Nabi, ya itu disundahkan untuk kalau kita katakan fair play, disayang, dicium, ya harus, ya jangan kita egois, ya. Ini mohon maaf, ini bukan privasi, Nabi sudah mencontohkan. Nah, saya menceritakan kalau Rasulullah itu, ya bercumburai dulu dengan istri. Kasihan yang duda-duda ini. Apalagi jauh. Tapi duda-duda yang sudah pernah kan. Jadi di sayang-sayang dulu.
Jangan main ngecok langsung. Ya, kalaupun terpaksa, tetap kita minta izin. Dia wanita, dia manusia. Ya, harus perlakukan dengan baik. Kalau dia redha, ya sudah. Kalau dia tidak redha, nanti bilang sama dia, nanti semalam ini Allah nanti malaikat nanti melaknat kalau tidak redha. Tapi kita tega kalau dia sangat capek. Jadi wanita yang tidak mengizinkan suaminya di malam hari untuk bersama dengan dia tanpa ada sebab yang jelas, maka semalaman itu dia mendapatkan laknat dari malaikat dan laknat dari Allah. Jadi wanita harus melayani lelaki. Ya. Sebenarnya itu tugas utamanya. Ya. Kepikiran nih, ada orang yang kepikiran. Ya. Hatta zakar al-bahimah wal mayyit was-sabi, hingga zakar binatang, orang mati dan anak kecil sekalipun, walaupun itu zakar binatang. Di zaman sekarang ini ada orang-orang yang penyimpangan seksual itu kan, Masya Allah. Ataupun zakar orang mati, dipotongi zakar orang mati dipakai kan, ya. Atau anak kecil sekalipun, alhamdulillah. Ini kita berdoa kepada Allah, Allah jauhkan kita dari hal-hal yang wa ala zakaril mulaji fi duburiha aw zakarihi, dan wajib juga mandi bagi lelaki yang dimasuki atau disenggamai pada kemaluan belakangnya atau kemaluan depannya. Jadi laki-laki yang dimasukin duburnya atau dia memasukkan sesuatu pada dubur laki-laki yang lain, wajib juga dia tetap mandi. Jadi bukan hanya memasukkan kemaluannya pada faraj wanita, di selain itu pun juga demikian. Sama juga wanita hukumnya. Ya, ini jelaskan sama orang-orang, nanti mungkin orang tidak paham. Ya, ya. Wala yajibu i'adatu ghusl mayyitil mulaj fihi wal mustadkhali dzakarahu, dan tidak wajib mengulangi memandikan mayit yang dibenamkan zakar padanya disetubui farjinya, dan mayit lelaki dimasuki zakarnya oleh orang lain. Jadi kalau ada mayit tidak wajib dimandikan. Tapi kalau dia orang soleh, dia masuk dalam mimpi, sebelum mandikan dia. Tapi kalau orang mati kan tidak mungkin lagi bangkit, punya burung kan. Tapi kalau wanita, ya seperti yang saya ceritakan tadi, zaman dulu ada kejadian seperti itu. Ya. Wa yasiru as-sabi wal majnun, dan anak kecil dan orang gila yang dibenamkan zakar padanya, mulaju fihi ma padanya, ya, junubaini bila khilafin, menjadi padanya menjadi orang junub dengan tanpa ada perbedaan pendapat. Ya. Orang ini kira dibenamkan zakar atau disetubui padanya menjadi orang yang junub juga dengan tanpa perbedaan pendapat. Wa kadza murijani, dan begitu pula menjadi junub orang yang membenamkan zakarnya menyetubui anak kecil ataupun orang gila. Jadi anak kecil pun juga harus dimandikan wajib kalau dia disetubui lewat belakang misalnya. Sodomi ya bahasa sekarang. Ya. Dan juga orang gila kalau dia sudah sadar, makanya orang gila itu setelah dia sadar dia harus mandi. Ya, dia harus mandi. Ya. Karena sekarang ini ada wanita yang gila, itu pernah kejadian kan di daerah mana? Ada wanita gila disetubui sama anak-anak. Ya, kejadian pernah itu ya, kejadian. Nah, di daerah mana? Ada wanita gila disetubui guys ya.
Dia kan hamil ya. Di sini minum ada. Iya. Dia perlu dimandikan. Atau ketika dia sadar nanti dia mandi sendiri. Ini dalam keadaan junub. Tapi yang berdosa adalah pelakunya. Masya Allah. Fa in iktasala sabi wa huwa mumayyizun sahha ghusluhu. Lalu jika anak kecil itu mandi junub di saat dia berusia tamis maka sah mandinya. Wala yajibu i'adatuhu idza balagha. Dan ia tidak wajib mengulanginya ketika telah berusia balik. Wa 'alal wali an ya'mura sabiyya mumayyiza. Dan wajib bagi wali untuk memerintahkan anak kecil yang berusia tamis itu untuk mandi junub. Bil ghusli. Ya, setelah ketika itu juga fil hal ya pasca disetubuhi. Jadi setelah dia disetubuhi ya kalau dia anak kecil maka dia walinya yang mandikan. Kama ya'muru bil wudu sama seperti halnya yang memerintahkannya untuk berwudu. Kalau dia tidak paham ya mandikan. Kalau dia paham dia mandi sendiri. Cuma la farqa fi dzalika baina yunzala minhu syai'un amla. Kemudian tidak ada perbedaan hukum dalam persoalan persetubuhan itu antara mengeluarkan air mani darinya ataupun tidak. Wal aslu fi dzalika hadisun Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza taqa al-khitanani aw masal khitanul khitana wajibal ghusla. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, idza taqa apabila al-taqa bertemu al-khitanani dua khitan, jadi wanita juga itu di khitan. Tapi khitannya jangan habis. Ya, khitannya sekedar saja. Masya Allah. Barakallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Saudara kita dari Pinang. Iya. Ketua majelis zikir Pinang. Ketua kita di Pinang beliau. Bapak Iman. Silakan Pak duduk. Idza taqal khitanani apabila bertemu dua khitan au masa ya, atau khitan yang satu menyentuh khitan yang lain wajib al-ghusla maka wajib mandi baginya. Fa'altuhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktasalna. Aku melakukannya, aku dan Rasulullah lalu kami mandi. Jadi kalau hanya sekedar menyentuh, mandi juga. Ya, saya udah nggak jadi ya. Mana ada gitu pasal toh? Bablas. Ya, ada bisa. Itu ibadah. Jadi jangan kita ada ibadah. Ya, kata sahabat, apakah iya ya Rasulullah? Sampai kita menyetubi istri kita juga kita dapat pahala ibadah. Kalau kamu berzina dapat dosa tak? Katakan dosa ya Rasulullah. Sama ketika kamu melakukan ibadah, melakukannya pada istrimu di tempat yang halal, kamu dapat pahala di atasnya. Makanya kalau mau itu ya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Lakukanlah. Jangan terburu-buru. Udah masuk lupa. Kalau lupa bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, di pertengahan jalan pun tidak apa-apa. Siapa tahu Allah berikan rezeki supaya anak kita itu dilindungi Allah dan anak kita jadi anak yang saleh. Setelah itu, alhamdulillah. Kalau udah jangan lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tak usah pula besar-besar. Alhamdulillah. Cukup didengarkan sendiri. Kalau orang mati, kau ucapkan alhamdulillah. Lah ini kan nikmat dari Allah. Segala sesuatu makanan min nikmatillah
maka min nikmatin fa min Allah. Ma asaba min nikmatin fa min Allah. Apa saja yang datang dari Allah, nikmat-nikmat itu yang diberikan Allah, itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min musibatin fa min nafsik. Dan apa saja yang melanda kamu karena kelakuan kamu sendiri. Nah, itu ayatnya. Apa saja nikmat yang datang dari Allah, yang datang kepadamu, itu datangnya dari Allah. Dan apa saja sesuatu yang menimpa pada dirimu, itu karena dari perlakuanmu sendiri, kelakuanmu sendiri. Kamu jadi kayak gitu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu dalam hal ini. Ya. Wala budda fi wujubil ghusli min dukhulil khashafati ila ma la yajibu ghusluhu fil istinja. Dan tidak boleh tidak di dalam kewajiban mandi itu mestilah masuk kepala penis ke sesuatu, yaitu bagian dalam vagina yang tidak wajib membasuhnya di saat beristinja. Fa illam tasil ila dzalika bi an wasalat ila ma yajibu ghuslu fihi faqad lam yajib. Maka jika tidak sampai ke bagian dalam perempuan, ya, maulud perempuan itu dengan semisal hanya mencapai ke sesuatu, yaitu bagian dalam kemaluan wanita yang wajib membasuhnya di saat beristinja, maka tidak wajib mandi baginya. Nah, ini pendapat beliau, ya. Kalau tidak sampai bagian dalamnya, maka tidak wajib baginya, ya. Tapi kalau masuk, ya wajib mandi baginya. Walau dakhala syakhsun farjan imra'atin wajaba alaihi bal ghusl. Dan seandainya seseorang memasuki farj wanita, maka wajib mandi bagi keduanya. Li'annahu sadaqa alaihi dukhulu khashafati farjan. Karena sesungguhnya nyata baginya memasukkan kepala kemaluannya ke dalam farj wanita. Wala i'tibara biqaunihi, dan tidak dipertimbangkan dengan keadaan dirinya dakhala tabi'an, telah memasuknya lantaran diikutkan. Wala yajibu 'ala zanil ghuslu, dan tidak wajib bagi pezina mandi dari junub dengan segera. Minal janabati fauran liqida'il ma'siyati bil faragi, karena telah usainya kemaksiatan dengan selesainya ia dari perbuatan zina. Wa faraka man asabin najasati, jadi ketentuan pezina berbeda dengan orang yang bermaksiat dengan najis. Bi an tadamma biha li baqa'il isyani biha, ya, dengan seumpama ia melumuri dirinya dengan najis karena masih tetap kemaksiatan dengan najis itu, ma baqiyat fawajaba izalatuha fauran, itu selama najisnya masih ada maka wajib menghilangkannya dengan segera. Jadi kalau dia dalam keadaan maksiat berbuat zina, sebaiknya segera membersihkan kemaluannya, jangan tunda. Ya, kalau kita sama istri, ya, kita sama istri, ya, kita tunda mandi tidak apa. Dingin Ustaz, ini musim dingin. Malam misalnya beribadah sama istri, terus kita kedinginan, takut, ya siapa suruh main tengah malam? Jadi mana kayak itu, Pak? Ya. Kalau ente dalam keadaan begitu, kita dalam keadaan begitu, boleh kita masuk kamar mandi, bersihkan faraj kita istinja, kita bersihkan kemaluan kita, kemudian tidur tapi dalam keadaan berwudu. Tidur dalam keadaan kita berwudu. Tapi kalau kita dalam keadaan maksiat zina, jangan tunda. Kata Ustaz, boleh kita tunda. Kalau ente mati dalam keadaan itu kotor, dalam keadaan maksiat, jadi begitu selesai langsung cepat bersih, langsung wudu cepat.
dan langsung mandi, yang tunda-tunda, bahaya nanti malaikat datang dalam keadaan ente di atas pembaringan wanita, perut wanita. Kalau masih ada nggak ingat wudhu tuh. Betul lah. Jangan. Jadi kalau dalam kemaksiatan wajib sunnah. Kalau ente dengan istiqomah, kalau begitu saya rekomendasi. Tidak, saya nggak rekomendasi ya. Jangan bilang saya merekomendasi ini. Ya. Oke ya. Tidak ada pertanyaan di sini ya. Nanti kita tanya jawab. Dalam kondisi seperti itu langsung nyentuh makanan bagaimana ya Ustaz? Langsung nyentuh makanan. Sebenarnya tidak ada larangan sama sekali. Ya, kita makan. Bahkan kalau kita puasa, ya kita mau sahur, sementara waktunya dekat, mesti lanjut sahur dulu. Setelah itu kita mandi. Karena takut waktunya tidak dapat ya, kita ambil, ya kita sahur dulu baru kita mandi. Tidak apa-apa, ya. Boleh makan dibolehkan dalam keadaan. Cuman kalau kita, ini nanti ada di sini larangan-larangan ketika kita dalam keadaan junub, menyentuh mushaf, ya, tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak boleh. Kalau boleh jangan juga jalan-jalan jauh, cukup di rumah saja. Karena tanah yang kita dalam keadaan wudhu, dalam keadaan kita junub, kita pijak itu tanah bumi itu dia merasakan. Kita pijak tanah dalam keadaan junub, tanah itu merasakan. Tuan Guru, saya tanya Tuan Guru, kalau kita mandi junub, kita udah selesai nih kan, bisa doa, tiba-tiba kita dalam nih, kita terpegang lah itu punya apa namanya jakarnya itu, jadi batal nggak wudhunya tuh? Maksudnya kita kan sudah duduk nih mandi junub, udah selesai mandi, kita kan mau pakai tanah, tiba-tiba terpegang lah kita punya, tersentuh lah gitu, apakah batal Tuan Guru? ada dua pendapat. Yang pertama ada beberapa pendapat itu ya. Pertama menyatakan bahwa kemaluan itu sama dengan bahagian tubuh kita yang lain. Ya tidak membatalkan dalam hal wudhu. Oke. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa dia akan batal jika disertai dengan nafsu. Dipegang, ada nafsu untuk memegangnya, mau dikasih berdiri lagi misalnya kan. Maka itu masuk kategori terbatallah kita punya wudhu. Tapi kalau tanpa sengaja, di sebagian hadisnya dalam kitab ini kalau tidak salah ada ya pembahasan masalah itu. Dalam kitab Bulughul Maram ada juga dijelaskan masalah ini. Di sini ada sebagian mengambil pendapat menyentuh kemaluan itu hendaklah ia tidak sembahyang sehingga berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bukhari dalam hadis yang paling sahih. Ya, man massa zakaru fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu sebelum dia melakukan sholat. Kalau menyentuh. Ini pendapat dalam kitab ini mengikuti hadis yang datang dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Ini pendapat sesuai dengan sandaran hukumnya.
Kalau antum menyatakan itu batal ya batal. Ya. Tentu ada dalil, ini dalilnya. Ya. Dan hadis yang lain, yatawadda'u man massa dzakara wa hadal yashmalu dzakara nafsihi wa dzakara ghairihi. Hendaklah berwudu siapa yang menyentuh kemaluannya, dan ini meliputi kemaluannya orang, kemaluannya sendiri atau kemaluan kawan disentuhnya. Asep. Tapi pertanyaannya tadi ini Ustaz, berpegang kemaluannya apa membatalkan mandi junubnya? Ini bukan, nggak ada kaitannya dengan wudu tadi lah ya. Sama juga. Kalau wudu saya rasa, tapi kalau mandi saya rasa. Kalau mandi tidak batal mandinya, karena wudunya saja yang batal. Wudunya batal. Ya mandi lagi itu kedinginan. Kalau wudu batal. Wudunya Ya, batal. saya wudunya itu. Iya, wudunya batal. Ya. Oke. Tapi kalau makan boleh makan, Pak. Ya, boleh makan, boleh minum. Bahkan ya, setelah kita melakukan hubungan biologis dengan istri sebaiknya minum setelahnya. Ya, tapi jangan langsung minum, tunggu sesaat dulu baru kita minum. Sama juga ketika kita selesai berhubungan dengan istri, jangan langsung mandi. Tidak baik untuk kesehatan. Karena pada saat itu rongga-rongga dalam tubuh kita itu masih panas, masih terbuka, dan diri kita itu masih panas. 5 atau 10 menit tunggu sejenak baru mandi, sudah selesai mandi supaya kita tidak masuk angin. Ya. Tapi membersihkan faraj sebaiknya langsung dibersihkan. Ya, berwudu langsung. Ya. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada biyadihi ila dzakarihi laisa dunahu sitrun faqad wajaba alaihi wudu. Ini juga pendapatnya sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang menyentuh tangannya, menyentuhkan tangan ke dalam kemaluannya dengan tanpa alas, maka ia wajib wudu. Ada juga yang menyentuhnya dengan pakai alas. Kalau pakai alas tidak batal wudunya. Ya, jadi ada beberapa pendapat. Dan di sini ada pendapat ya, ada seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, apakah ia harus wudu? Maka Nabi menjawab, sebenarnya kemaluan itu hanya daging kelebihan dari kamu. Artinya sama juga daging. Ya. Tetapi ya, dalam hadis Tabrani Ibnu Hibban telah dimansuh, menganggap bahwa hadis tersebut telah dimansuh seluruhnya sesuai berkata, tapi menurut lahirnya adalah pendapat pertama, itulah yang tepat sesuai dengan ringkasnya. Para sahabat menyentuh kemaluannya dengan tanpa alas, maka ia wajib wudu. Ya, Syarih berkata hadis ini menunjukkan wajibnya wudu, dan hal ini membantah pendapat orang yang mengatakan sunnah, dan menunjukkan pula syarat tidak adanya pendinding antara tangan dan kemaluan. Musannif berkata pendapat ini menghalang-halangi takwil orang yang mengatakan sunnah wudu, dan keumuman tersebut menetapkan batalnya wudu sebab menyentuh kemaluan dengan dalam dan luar tapak tangan, dan mafhumnya bahwa menyentuh kemaluan dengan alas dengan selai tangan tidak membatalkan wudu. Artinya tetap membatalkan wudu kalau tersentuhlah tangan kita dengan kemaluan. Karena beberapa hadis ini saling memansuh, sama mansuh itu dibatalkan oleh hadis yang datang kemudian. Sampai di sini ada lagi yang bertanya? Bang Cecep sudah ngerti? Ada lagi yang bertanya? Pak RT? Berkecamuk kepala itu, mulai isi kepala itu. Ada. Abang ada? Mungkin waktu kita bersama sama istri ada waktu-waktu yang baik yang dianjurkan oleh Nabi. Oh, Masya Allah. Malam Jumat. Dalam waktu malam Jumat itu apakah subuh atau tengah malam, waktu yang baik lah. Iya, penasaran. Masya Allah. Waktu-waktu yang baik, salah satu di antara yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah di
yaumil Jumat, hari Jumat. Ya. Malam Jumat boleh atau siang Jumat sebelum sholat Jumat. Nanti dia mandi sekaligus mandi untuk Jumat. Itu ya hari yang baik. Ya. Disunnahkan. Kalau malam ya ba'da selesai sholat tahajud mau subuh, nah silahkan berhubungan, itu juga baik. Ya, selainnya kapan saja. Kapan selera ya. Ya, tapi tengok situasi dan kondisi istri. Ya, kita walaupun dia anak kesehatan kita hargai, tapi kita sayang, udah capek betul ya. Kita ini Pak, kerja kita ini kan ada batas sampai sore lah. Kalau wanita itu tidak ada batas kerja. Kapan dia batas kerja? Ketika suami sudah tidur, baru dia bisa tidur dengan nyenyak maksudnya. Selagi kita belum tertidur dengan nyenyak, dia masih was-was. Ini saya dikerjain enggak ini ya? Kalau kita sudah tidur nyenyak, nah baru dia tidur dengan lelap. Karena kita ini walaupun kita tidur, ya tidak tidur juga itu. Kata kawan saya, kita ini tidur sendiri bangun berdua. Tidur sendiri bangun berdua, apalagi musim hujan begini. Wah, tidur sendiri bangun berdua Pak. Maka kalau kamu tidur mau sholat subuh, disunnahkan kita untuk membersihkan tangan dahulu sebelum berwudu. Karena kata Nabi SAW, karena tidak kita tahu di mana tangan kita batas, di mana tangan kita bermukim di malam hari. Ya, garu sudah. Ya kan, maka kalau mau berwudu disunahkan untuk mencuci tangan dulu. Baru mulai Bismillah berwudu. Jangan langsung karena tangan kita masih sangat kotor. Tidak tahu dia bermalam di mana tangan kita tadi malam. Cincin. Oke, tidak ada lagi pertanyaannya. Oke. Wasaniha, dan perkara yang kedua yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani. Khurujul mani, keluarnya air mani. Beda mani, beda madi. Ya. Beda madi. Madi, mani itu beda. Ya. Ai mani syakhsin nafsihi al-khariji minhu awwala marratin fil yaqazati aw fil naumi, yakni air mani orang itu sendiri al-khariji yang keluar minhu awwala marratin dari dirinya pertama kali fil yaqaza aw fil naumi, di waktu terjaga, sadar atau di tidur. Min tariqihil mu'tadil mutlaqan, yang keluar melalui saluran-salurannya yang biasa. Nah, mungkin tempat lain masih bukan tempatnya keluar. Au min ghairihi, dan selain salurannya yang biasa. Idza kana mustahkiman, apabila keadaan sebagai pengembang ketetapan hukum, bikasril kafi au in kharaja li ghairi illatin. Ya, mustaqiman dengan kasrah kaf, maksudnya adalah jika air maninya keluar bukan karena penyakit. Ada juga keluar mani karena penyakit. Lakin bisyatin ayyakuna min sulbi rajuli, akan tetapi dengan syarat bahwa air mani itu berasal dari sulbi, tulang punggung. Ar-rajul, seorang laki-laki. Wa taraibi, dan tulang dada. Al-mar'ati, dari wanita. Idza kana al-mu'tad, apabila keadaan saluran yang biasa, munsaddan, ya insidadan aridan,
tersumbat dengan ketersumbatan yang baru terjadi. Ya. Bi khilafil insidadil asli fa innahu yajibu ma'ul ghuslu bil kharijil mutlaqah. Berbeda dengan ketersumbatan yang asli, maka sungguhnya wajib mandi dengan disertai kondisi tersebut dengan sebab air mani yang keluar secara mutlak. Ini saya juga kurang bagaimana itu dari tempat lain bisa keluar. Yang jelas, ya keluarnya air mani itu di tempat yang biasa, di tempat saluran buang air kecil kita, ya disitulah keluarnya air mani ya laki-laki. Air maninya perempuan di salurannya keluar juga lah. Tidak salah saya. Sawa'un akhraja minas sulbi amla ma'adal munafidil asliyah. Sama saja air mani itu keluar dari sulbi atau tidak di selain tempat-tempat tembusnya yang asli. Wala budda min khuruji ay buruzihi wa infisalihi min qasabati dzikar. Dan tidak boleh tidak mestilah keluarnya air mani, yakni muncul air mani dan terpisah itu dari saluran batang zakat. Ya. Au nuzulihi, atau turunnya bi mahalin yajibu ghusluhu. Turunnya air mani pada tempat yang wajib untuk membasuhnya, fil istinja, dalam keadaan dia beristinja, fi farji thayyibi, pada farji wanita yang telah menikah, au mujawazatihil kibarata bikarata fil bikri, ya, melewati selaput perawan pada wanita atau pada wanita yang perawan, ya. Falau quti'ad dzakaru, maka jikalau dipotong zakat seseorang, ada juga orang yang dulu kan pembantu budak-budak itu kadang ya ada dipotong zakarnya supaya tidak ada keinginan sama majikan. Ya, zakat dipotong. Ya. Jadi ya tidak ada zakat. Ya, tapi bisa hidup. Ya. Kalau sekarang ada orang yang kucing berapa namanya? Kebiri. Ada istilah kebiri. Jadi tidak bisa dia punya keinginan kepada lawan jenis. Falau quti'a dzakar, apabila jikalau dipotong zakat seseorang, wa fil mani, dan di dalam terdapat air mani, qabla buruzihi, sebelum keluar, wajib al-ghusl, maka ia wajib mandi. Wa illam yabruz, meskipun tidak muncul atau keluar air mani itu, minal ju'i. Ya, ini mungkin kita tidak kena, tapi kalau ada yang kena seperti ini ya macam mana lagi? Al-munfasil, ya, sedikit pun dari air bagian dalam zakar yang terputus, syai'un wala minal muttasil, dan bagian zakar yang masih tersambung. Ya. Li'anna buruzal mani, karena sesungguhnya keluarnya mani fil juz'i, di bagian yang terpotong itu, al-maqtu' yang terpotong itu, fi hukmi buruzihi, ya, keluar dengan sendirinya dalam ketentuan hukum, keluar dengan sendirinya wahdahu linfisalihi 'anil badan, karena terpisahnya bagian zakat dan terpotongnya dari bagian badan. Wa in kana mustatiran fi dzalikal juz'i, meskipun air mani itu dalam keadaan tersembunyi di bagian yang terpotong itu. Jadi ada yang tetap keluar air maninya tapi tidak keluar lewat itu karena terpotong dia punya kepala misalnya. Itu tetap dia harus mandi. Ya. Meskipun dia tersumbat di bekas potongan itu. Ini saking telitinya ulama sampai masa itu dibahas mereka supaya ketentuan hukumnya tetap berlaku maksudnya. Walau ahasya binuzuli manihi, dan seandainya seseorang merasakan akan keluar maninya, fa'amsaka zakarahu, lalu ia menekan zakarnya, falam yakhruju minhu syai'un fala ghusla alaihi, sehingga tidak keluar maninya darinya sedikit pun air mani, maka tidak wajib mandi atasnya. Ayat dia mengatakan tidak wajib mandi atasnya. Ya. Tidak keluar maninya itu maksudnya, maka tidak wajib baginya mandi. Ya. Lakin
yuhkamu bil buluk, akan tapi ia dihukumi balik dengan sebab binuzulihi, dengan sebab turunnya air mani ke dalam saluran ilal qasabati, ke dalam saluran batang zakar, wa illam yakhruj minha, meskipun air mani itu tidak keluar dari sana ya. Hatta law kana fi sholatin atammaha, hingga seandainya sedang berada dalam salat ya, wa ajza'athu, maka ia harus menyempurnakan salatnya an fardihi, dan mencukupi bagian salat fardunya. Hada fil wadih, ketentuan hukum ini bagi orang yang jelas kelaminnya. Amal khunsa, adapun yang khunsa, fala yajibu alaihi al-ghuslu, maka tidak wajib mandi baginya. Illa idza kharaja min farajaihi ma'an, kecuali apabila telah keluar air mani itu dari kedua kelaminnya sekaligus secara bersamaannya. Ini benar. Ini ada orang yang punya dua kemaluan. Ada manusia yang punya dua kemaluan, termasuk keluarga saya. Ada keluarga saya yang punya dua kemaluan. Biasanya yang dominan yang mana biasanya di situ? Ya, dua kemaluan, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan ada pada kemaluan dia. Ada Pak? Dalam ilmu kedokteran ada juga. Dalam bahasa agama namanya khunsa. Ya. Tidak wajib mandi kecuali ketika dua-dua keluar maninya. Baik yang laki-laki, kemaluan laki-laki juga keluar mani, maupun perempuan juga keluar maninya. Fa ilam kharaja min ahadihima, jika yang keluar dari salah satu dua kelaminnya, lam yajib lihtimali ziyadah, maka ia tidak wajib mandi. Ya, lihtimali ziyadatihi ma'al infitahil mu'tadi wal haidu fi haqqihil kalbani. Tidak wajib mandi karena dimungkinkan salah satu dari kedua jenis kelaminnya sebagai lebihan disertai saluran keluar yang biasa pada salah satu kemaluan kelaminnya itu terbuka. Dan haid dalam hak diri khunsa ketentuannya sama seperti keluar air mani ya. Dan jika ia mengeluarkan mani dari salah satu di antara dua kelaminnya dan ia mengeluarkan darah haid dari kelaminnya lain, maka wajib mandi juga baginya. Jadi kalau yang satu mengeluarkan haid, yang satu mengeluarkan mani, tetap dia mandi wajib. Ini repotnya kasihan bagi orang yang memiliki dua kelamin. Ya, ada yang dua kelamin kan? Dan itu berfungsi, satu bisa saja dia haid, satu ya nanti kalau mau dibuka di ada dua kelamin di kedokteran ya. Bahkan ada yang saya tidak tahu apakah dosi juga kayak begitu almarhumnya begitu dua kelamin. Tapi ada sebagian kayak di ponaan saya, ponaan jauh lah, itu dia memilih yang mana yang dominan. Kalau yang dominan ini biasa dia tutup yang satu. Itu rupanya Pak, perempuan laki-laki itu Pak? Dia nampak laki-laki, tapi dia punya kemaluan perempuan. Maka saya tidak tahu apakah dia operasi untuk menutup yang kemaluan perempuannya. Ada. Ya. Masya Allah. Sampai sini dulu ya. Cukuplah ya. Artinya kalau ente keluar mani, disengaja atau tidak disengaja, tetap mandi. Ya. Adapun kalau engkau keluar mani, ya, ente keluar mani, maka berwudu saja tidak perlu mandi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, An Ali, siapa yang bertanya sama Nabi? Ali radhiyallahu ta'ala. Ali itu adalah ya menantu anak saudara sekaligus menantunya Nabi, karena dia menikahi anak Nabi Fatimah. Jadi boleh menikah. Ya. Misalnya ini gini ya, jalurnya gini. Rasulullah itu adalah anak daripada Abdullah. Okay.
Abdullah kakak beradik dengan siapa? Dengan Abu Thalib, itu kakak beradik. Ini jalur yang boleh nikah ya. Jadi Rasulullah itu dengan Ali bin Abi Thalib jatuhnya apa? Sepupu. Rasulullah punya anak namanya Fatimah, dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak sepupuan dengan Rasul. Boleh. Sepupu apa itu namanya? Dua kali ya? Nah juga sih ya. Jadi gini, Rasulullah SAW bapaknya sama bapaknya Ali itu kakak beradik. Jadi jatuhnya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah itu adalah anak bersaudara. Rasulullah punya anak namanya Fatimah, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, itu dibolehkan nikah. Oke, satu. Yang kedua, anak bersaudara juga boleh nikah. Anak bersaudara. Saya kakak adik sama Mas Isan di sana. Ada anak turunan ke bawah. Anak kami boleh nikah. Sepupuan boleh nikah. Terkecuali dia disusui oleh misalnya saya ini kan, ya. Makanya mereka itu tidak muhrim. Jadi anak usaha itu tidak muhrim, Pak. Boleh nikah. Ya. Ini kalau sudah dewasa mereka, jangan kita suruh bonceng-boncengan. Dia boleh nikah. Iya. Boleh nikah. Anak usaha boleh nikah. Ya. Tapi kalau paman itu tidak boleh. Nah, Ali bin Abi Thalib dengan itu bukan paman, bukan jalur paman. Kalau jalur paman adalah Abu Thalib sama Rasulullah, itu jalur paman. Ya, anaknya Pak, apa namanya? Anaknya adik, misalnya Bang Mukri kakak beradik sama apa namanya? Marsan. Ya, ada anak perempuan di bawah. Bang Mukri tak boleh nikah. Ya, tak boleh nikah. Tapi kalau Bang Mukri punya anak perempuan untuk menguatkan persaudaraan, boleh nikah. Biasanya kita orang Bugis begitu, saling menguatkan persaudaraan. Sudah nak kita kasih kawin, karena dia anak saudara boleh nikah. Di sini sudah jelas ya. Di dalam bab nikah. Baik, kita tutup dengan doa kita menyus wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.